Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengamankan kita setelah kita dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih belajar tentang Asma'ullah Al-Husna, dan sekarang kita bahas tentang yang termasuk kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang terkait dengan kekuasaan dan pertolongan. Setelah kita bahas pertemuan yang lalu nama-nama yang terkait dengan belas kasihan dan rahmat. Kemudian sebelumnya kita belajar juga tentang pemberian dan hibah, nama-nama yang terkait dengan pemberian dan hibah. Kemudian sebelumnya kita sudah belajar tentang memberi rezeki kepada makhluk hidup. Nah, dengan kita membuat klasifikasi seperti ini, pengelompokan, kita menjadi mudah untuk memahami nama-nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kali ini kita akan belajar tentang kekuasaan dan pertolongan, ya. Nama-nama yang terkait dengan kekuasaan dan pertolongan. Hadirin rahimakumullah, di pengantar kitab ini disebutkan bahwa ketika manusia merasa bahwa dia tidak mampu menyelesaikan segala perkaranya dengan sempurna, ketika manusia merasa tidak mampu menyelesaikan perkaranya dengan sempurna, maka saat itu dia membutuhkan sesuatu yang memiliki kemampuan dari keagungan, kemampuan dari yang maha agung. Jadi sifat dasar manusia seperti itu, dia pasti merasa bahwa untuk mendapatkan sesuatu dengan sempurna ketika melakukannya itu sulit. Lalu dia berusaha untuk menyempurnakan itu, minta kepada yang maha kuasa untuk bisa menyempurnakan dan menyelesaikan masalahnya. Dia dapat menyelesaikan segala perkaranya, mewujudkan segala keinginan dan harapannya, serta mampu membantunya mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi ini yang diperlukan oleh manusia, dan yang bisa melakukan itu secara sempurna hanyalah Allah, ya, Al-Khaliq, yang mampu, yang maha mampu lagi maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tempat bergantung, tempat berharap untuk bisa menyelesaikan segala perkara itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan hal ini muncul asma'nya. Yang pertama Al-Wali, ya, yang pertama Al-Wali, kemudian Al-Wali, kemudian Al-Wakil, kemudian
Al-Hasib, As-Samad, Al-Fattah, dan Al-Mujib. Jadi Al-Wali, Al-Wali, Al-Wakil, Al-Hasib, As-Samad, Al-Fattah, dan Al-Mujib. Al-Wali diambil dari kata wilayah, dan itu sudah jadi bahasa kita. Wilayah itu sudah menjadi bahasa kita, dan makna daripada wilayah adalah pemilik segala sesuatu dan memperlakukannya sesuai kehendaknya. Pemilik segala sesuatu dan memperlakukannya sesuai dengan kehendaknya, sehingga dia bisa mengatur sesuai dengan kehendaknya karena dia pemilik, karena dia adalah pemilik wilayah, pemilik segala sesuatu dan memperlakukannya sesuai dengan kehendaknya. Itu baru disebut dengan wali yang sebenarnya. Wali yang sebenarnya dia pemilik dan dia bisa memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak. Allah lah yang memiliki kita dan mengatur segala urusan kita. Jika kita meminta pertolongannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka pastilah kita akan ditolongnya. Dan siapa saja yang mengetahui dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik yang hak, maka ia akan merasa cukup berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan yakin dengan pertolongan Allah serta menjadikannya tenang dalam menyelesaikan segala urusannya. Nama wali tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun dia merupakan kesepakatan ijma' para ulama memahami ayat dan hadis yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Wali. Al-Wali juga diambil dari kata wilayah, namun maknanya lebih mantap atau lebih kuat dibandingkan Al-Wali. Adapun makna Al-Wali ialah dia menanggung dan menjaga segala perkara semua makhluk serta menolong mereka menghadapi musuh-musuhnya. Jadi memang Al-Wali lebih secara nama itu lebih dikatakan di sini mantap, ya, lebih perannya lebih hebat dibandingkan Al-Wali. Meskipun Al-Wali sendiri adalah sifat yang sangat penting untuk diminta oleh makhluknya. Nah, Al-Wali di sini tadi adalah menanggung dan menjaga segala perkara semua makhluk. Jadi kalau pakai wali begitu berat kalau manusia, dan nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Serta menolong mereka menghadapi musuh-musuhnya. Siapa saja yang mengetahui bahwa Allah, barang siapa saja yang mengetahui bahwa Allah adalah penolong bagi kaum mukminin, Allah adalah penolong bagi kaum mukminin, maka ia pasti tidak akan mencari pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam surah Asy-Syura ayat 9. Asy-Syura ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Amit takhadu min dunihi awliya wallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amit takhadu
min dunihi awliya, atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Itu yang disebut dengan awliya. Awliya itu jamak dari wali, ya, jamak dari wali, awliya. Amit takhadu min dunihi awliya, atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Fallahu huwal wali, Allahu huwal wali, maka Allah lah, dialah yang sebenarnya, ya, dialah pelindung yang sebenarnya. Allahu huwal wali, Allah lah, dialah pelindung yang sebenarnya. Wa huwa yuhyil mauta, dia yang menghidupkan orang yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat ini, mempertanyakan kepada orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung. Amit takhadu min dunihi awliya, apakah mereka menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung-pelindung mereka? Nggak mungkin bisa melakukan itu, ya. Yang lain nggak mungkin melakukan itu. Itulah yang kita sebut dengan berpikir yang sangat tidak tidak logis, tidak nyambung. Siapa yang melindungi, kemudian siapa yang dijadikan pelindung, ya. Jadi yang melindungi adalah Allah, yang dijadikan pelindung yang nggak bisa melindungi. Nah, itu namanya cara berpikir yang nggak nyambung namanya, ya, cara berpikir yang nggak nyambung. Maka Allah menyatakan Allahu huwal wali, Allah lah, dialah yang pelindung, ya, ya, dialah yang pelindung segalanya itu. Allahu huwal wali wa huwa yuhyil mauta, dan dialah yang akan menghidupkan orang yang meninggal. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi manusia sangat memerlukan nama Allah yang ini, Al-Wali ini, Al-Wali dan Al-Wali, yang betul-betul bisa melindungi hidup mereka dari segala yang memungkinkan mereka akan tidak bisa melakukan dengan baik tanpa pelindung, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari situlah kita akan menjadikan Allah satu-satunya yang tempat kita untuk berlindung dan meminta pertolongan. Kemudian berikutnya, nama juga yang termasuk dengan kekuasaan dan pertolongan ini adalah Al-Wakil, ya, adalah Al-Wakil. Al-Wakil yaitu mewakili segala urusan hambanya, atau yang mengurusi segala perkara mereka. Sama sebenarnya dengan bahasa kita sudah, Al-Wakil ini. Wakil itu untuk kita sesama manusia adalah orang yang kita percaya bisa mewakili kita melaksanakan tugas-tugas yang kita inginkan. Itu namanya wakil dalam bahasa, ya, dalam bahasa manusia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya itu menawarkan dirinya untuk menjadi wakil kita, untuk mengurusi urusan kita, insyaallah, ya. Jadi sangat sengsara manusia hidup tuh merasa segala urusannya dia ngurus. Itu sengsara, capek hidup itu, ya. Hidup tuh capek banget, ngurusi segala yang dia mau diurus. Padahal Allah menawarkan dirinya untuk menjadi wakil kita, ya, menjadi wakil kita dalam mengurusi urusan kita. Nah, jadi wakil yaitu yang mewakili segala urusan hambanya,
atau yang mengurusi segala perkara mereka. Dengan demikian, siapa saja bertawakal kepada Allah. Itu tawakal itu apa artinya? Menyerahkan segala urusan, ya, menyerahkan segala urusan. Itu namanya dari kata wakil. Tawakal itu barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dicukupinya, pasti akan dicukupinya. Dan siapa saja yang merasa cukup dengan Allah, maka akan dijadikannya tidak membutuhkan kepada selain Allah. Ya. Jadi kita ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya sebagai wakil dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa saja yang mengetahui bahwa Allah adalah pengurus segala hal ghaib dan nyata, pasti dia akan hanya bertawakal kepadanya. Jadi bahwa Allah adalah yang mengurusi segala hal yang ghaib dan segala hal yang nyata. Apalagi yang mau kita ragukan gitu. Jadi manusia itu was-was ngurusi yang Allah bilang adalah aku, dia biarkan aku yang ngurus, ya, biarkan aku yang ngurus. Itu was-was gitu, pada lalu melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Nah, jadi dalam surah Al-Maidah ayat 23 Allah berfirman, itu di ujungnya itu, tetapi di bagian awal dari surah ayat ini 23 itu, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an Allahu alaihim adkhulu alaihim bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman, ya. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kemudian Ali Imran ayat 173, ya. Ali Imran ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka manusia berkata kepada mereka, sahabat yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ditakut-takuti, innan nasa qad jama'u lakum, orang tuh semua udah kumpul, udah bersepakat untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum, takutlah dengan mereka. Ya, udah semua mereka udah bersepakat untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, Allah menyatakan fazadahum iman. Dalam keadaan seperti itu mereka malah bertambah iman mereka dan mereka mengucapkan hasbunallah, cukuplah Allah untuk kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil dan pelindung itu adalah Allah. Ya, sebaik-baik pelindung dan wakil itu adalah Allah. Nah, itu al-wakil, ya. Al-wakil yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi. Ayat-ayat tentang ini sangat banyak, ya, sangat banyak, dan banyaknya ayat ini memberikan makna kepada kita bahwa baca ayat ini untuk memperbaharui sikap kita terhadap keyakinan kita, akidah kita.
Karena hadirin sekalian, banyak sekali manusia yang tidak yakin dengan hal-hal seperti ini. Ya, terus saya katakan bahwa akhirnya mereka itu mengurusi segala sesuatu yang tak perlu diurus. Ya, kan ada doa penting banget ya kita amalkan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi ya tarfata aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata. Itu Masya Allah ya, doa itu diajarkan sama Rasul. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha mengurusi segala urusan makhluk. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Ya, birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah, perbaiki untukku segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau serahkan diriku, mengurusi diriku meskipun sekejap mata. Ya Allah, urusi, perbaiki segala urusanku, jangan engkau serahkan aku untuk mengurusi diriku meskipun sekejap mata. Jadi kita merasa nggak perlu Allah dalam mengurus diri kita ini, nggak boleh sama sekali. Ya, nggak boleh, karena memang sekejap mata Allah kita berlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekejap mata itu juga bisa lenyap segalanya, sebentar hilang semuanya. Jadi luar biasa ya ajaran dari Islam. Hal-hal seperti itu jangan kita merasa hebat sehingga tidak perlu untuk melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Nah, kemudian berikutnya umpamanya surah Al-Isra ayat 65, ini contoh-contoh ya. Surah Al-Isra ayat 65, Allah berfirman, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Ya, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu nggak punya, ya, kamu nggak punya kekuatan, nggak punya power untuk mempengaruhi mereka. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak punya kuasa atas mereka. Ini Allah menyatakan kepada setan yang hendak menggelincirkan manusia. Ya, kata Allah, kalau hambaku, nah kalau sudah menjadi hamba ibadi itu gelar mahal, gelar yang nggak bisa, tidak berbanding lurus dengan gelar akademik di dunia. Abdun itu gelar mahal. Makanya ketika Isra dan Mi'raj yang bisa mencapai derajat itu ternyata abdun. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, asra bi 'abdi, hamba yang bisa masuk. Siapa hamba itu? Yang menyerahkan segala urusannya, menyerah kepada Allah, itulah hamba. Yang kayak hamba sahaya begitu kepada makhluknya, kepada tuannya, apapun tidak boleh melawan. Itu namanya hamba. Ya. Nah, Allah jamin kalau manusia menjadi hambanya, setan nggak bisa masuk, kamu nggak bisa mempengaruhi mereka. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Yang sungguhnya hamba-hambaku, kamu nggak punya pengaruh, nggak bisa untuk mempengaruhi mereka. Nah, wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah kepada Tuhanmu kamu serahkan urusan. Jadi menjadi wakil, menjadi penjaga. Ini hadirin rahimakumullah. Ini nama Al-Wakil yang masuk kekuasaan dan selalu menolong kita. Nah, ada nama lain disebut juga sering Al-Khalifah, ya. Al-Khalifah.
Apalagi ketika kita pergi atau safar, itu bagian daripada nama wakil. Dalam safar itu doa kita kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza waqdi 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu bis safar wal khalifatu fil ahad. Ya, itu di situ dia ada kata-kata Allahumma antas sahibu bis safar, ya Allah, engkau adalah sahibku dalam safarku ini. Engkau ada temanku dalam safar ini. Wal khalifatu fil ahad, dan khalifahku, penggantiku dalam mengurusi keluarga. Insyaallah. Ya, Allahumma antas sahibu bis safar. Allah, kau sahibku dalam safar sekaligus menggantikanku dalam mengurusi keluargaku. Wal khalifatu fil ahad. Ini luar biasa, ya. Jadi kalau safar taat seperti itu, maka kita tidak khawatir meninggalkan keluarga, karena Allah mengajarkan kepada kita, serahkan aku aja yang ngurusnya, aku yang ngurusnya. Ya. Nah, kadang-kadang itu kekhawatiran yang luar biasa kepada anak, kepada keluarga, yang kita nggak bisa kontrol semuanya itu serahkan urusannya kepada Allah. Ya, nggak mungkin kita kontrol anak semuanya berapa bagaimana, tapi ketika menyerahkan kepada Allah, ya kita ternyata ya dituntut untuk betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-wakil. Kemudian selanjutnya al-hasib, ya. Al-hasib itu bisa kita dari kata al-hasbu, ya, dari kata al-hasbu, dari muncul juga kata, dari situ muncul kata al-hisab, itu kata al-hasib yang berarti merasa cukup, ya. Maka makna al-hasib adalah yang maha mencukupi, yang maha mencukupi. Ini salah satu maknanya, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3. Dalam surah At-Talaq ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ini sangat berhubungan dengan tawakal tadi, ya. Ketika kita menyerahkan urusan kepada Allah, cukup, jangan nyari yang lain saja. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka cukuplah, ya, Allah tempat kalian meminta, tempat kalian untuk meminta segala keperluan. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kemudian di surah An-Nisa, ya, ayat 6, surah An-Nisa ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujungnya itu 6, panjang ayatnya, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Nah, di situ di ujungnya wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atau persaksian kalian. Wa kafa billahi hasiba itu dalam urusan untuk mengurusi harta anak yatim, ya. Maka cukuplah Allah yang menjadi pengawas dan persaksian di antara kalian, karena memang urus harta anak yatim ini kalau tidak amanah-amanah, ya, betul
bisa diselewengkan, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, Allah ancam betul masalah itu. Maka di ujungnya Allah mengatakan maka fabillahi hasiba. Kalau juga artinya adalah kalau nanti ngambil perhitungan, ya, kita perhitungan dengan ku aja sekalian. Ya, aku yang akan menjadi hasibnya. Aku akan menjadi hasibnya. Kalau bahasa sekarang juga bisa berarti aku jadi auditornya. Ya, maka fabillahi hasib, nanti yang akan mengaudit semua pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan dana atas nama yatim itu adalah aku. Jadi keras Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Yang berani makan harta anak yatim seperti makan api, gitu, masukkan api ke dalam perutnya. Ini hal-hal seperti itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hasib dari hasbu, hasbi Allah itu semua artinya cukuplah Allah. Jadi kita mencukupkan, merasa tercukupkan dengan segala keperluan kita itu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba. Ya, makanya kita diminta untuk mengucapkan hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mau hijrah ke Madinah dan sedang berada di Gua Sur, berlindung sembunyi sebentar di sana. Ternyata sudah, kata Abu Bakar, kalau mereka melihat di kaki mereka, ya, melihat kaki mereka, telapak kaki mereka, kelihatan kami itu, ya, kelihatan kami di dalam. Tapi ketika melihat Abu Bakar sedih itu, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Muhammad SAW, ya, la tahzan innallaha ma'ana, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian di ujungnya di situ adalah hasbun wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu di antara, ya, ungkapan, ya, Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di ayat yang lain Allah menyebut cukuplah Allah sebagai wakil kita semuanya. Jadi antara hasbu dengan al-wakil itu saling terkait, ya, saling terkait. Kemudian selanjutnya makna as-samad, ya, makna as-samad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 ya sudah kita pahami bersama. As-samad adalah menjadi tempat kembali segala permohonan dan permintaan. Jadi tempat kembali segala permintaan dan permohonan itu as-samad. Makanya dalam terjemahannya apa kalau kita, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allahus samad, itu kalau terjemahan kita, ya. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi bergantung dengan as-samad inilah yang tidak akan rapuh. Kalau kita bergantung, tapi bergantungnya itu supaya gak jatuh, bergantung di ranting yang rapuh, ya udah jatuhlah kita. Nah, itu bergantung kepada ranting yang rapuh, itulah bergantung dengan manusia, bergantung dengan makhluk. Ya, suatu saat dia berubah pikirannya, suatu saat dia bisa berubah kesehatannya, suatu saat dia tidak berkuasa lagi, suatu saat dia sakit, suatu saat dia mati. Itu bergantung kepada makhluk. Nah, itulah yang membuat manusia menjadi menjadi resah gelisah itu hidup itu begitu, ya. Karena bergantung kepada makhluk, mencukupkan diri hanya kepada dirinya sendiri, mengurusi diri, tidak menyerahkan kepada urusannya kepada Allah. Itu yang membuat manusia itu resah gelisah pada hal-hal yang ada hal porsi yang kita perlu lakukan, ada porsi yang memang sudah Allah serahkan kepada kita untuk melakukannya, ya, untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, samad, nah, tempat kembali segala permohonan dan permintaan.
sebagai tempat bergantung segala sesuatu. Sebab tidak ada yang memberikan kecukupan dan memenuhi permohonan yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Ikhlas ini luar biasa, sampai Allah menyebutnya, Rasulullah menyebutkan sebagai sepertiga Al-Qur'an. Ya, sulusul Quran, sepertiga Al-Qur'an, surah Al-Ikhlas itu. Karena menyebut tentang apa? Tentang yang pertama adalah wahdaniyatullah. Qul huwallahu ahad, ahadiyahnya. Ya, menyebut tentang qul huwallahu ahad, satu tempat kita bergantung, itu tempat bahwa Allah satu esa. Allahus samad. Ya, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Segala urusan kayak begitu. Nah, jadi ini juga mendatangkan ketenangan luar biasa kepada makhluk. Ya, mendatangkan ketenangan luar biasa kepada makhluk. Karena itu kita hanya diperintahkan untuk apa? Melakukan sesuatu yang memang berada di dalam kapasitas kita melakukannya. Urusan di luar itu jangan terlalu apa namanya ya? Kita itu mikirnya luar biasa gitu ya. Nah, kita pokoknya lakukan sesuai dengan kapasitas kita, mentok di situ sudah. Setelah itu bergantunglah kepada Allah. Ya, bergantunglah kepada Allah. Nah, kadang-kadang ada yang salah memahami kayak begini nih, as-somad, kemudian al-wakil, ya. Lalu nggak pernah bekerja, adalah segala urusannya kepada Allah, bukan? Ya, bukan itu. Ya, manfaatkan, kemudian maksimalkan segala potensi kita. Setelah itu, ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantunglah semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena dialah yang maha pemberi dengan kudrahnya, dialah yang maha pemberi dengan kudrahnya. Jadi itu as-samad. Kemudian al-fattah, ya, al-fattah. Jika diambil dari kata al-fathu berarti pertolongan, maka berarti Allah lah yang membuka pintu pertolongan. Ya, Allah lah yang membuka pintu pertolongan. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang al-fattah dalam arti Allah memberikan pemberian dan hibah. Ya, pemberian dan hibah itu ada al-wahhab, ada al-bahru, ada al-karim, ada al-wasi'. Ya, itu pemberian dan hibah. Kemudian berikutnya sebelumnya, ya, ada juga kita sudah belajar tentang al-fattah, ya, al-fattah dalam arti memberikan, ya, memberikan semacam ilmu. Itu juga bisa al-fattah. Kalau di sini adalah membuka pertolongan untuk kita mendapatkan sesuatu, yang berikan pertolongan untuk kita mendapatkan sesuatu. Itu al-fattah. Itu umpamanya kita ambil dari firman Allah di surah An-Nasr ayat 1, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, ya, dan ya, kemenangan. Jika apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, siapa saja yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penganugerah pertolongan dan kemenangan, maka ia hanya meminta pertolongan, tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi semua itu dinisbatkan kepada Allah. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Wal fathu juga berarti al-fatah minallah. Nah, begitu hadirin sekalian, kalau kita sudah tahu kayak begitu, nah jangan mengandalkan
satu-satunya kemenangan itu dari al-uddah, ya. Al-adat wal-uddah bahasanya, angka, jumlah, dan hanya sekedar uddah, bekal logistik, ya. Jadi jumlah dan bekal logistik. Jumlah itu umpamanya jumlah pasukan, jumlah banyaknya pengikut, banyaknya anggota, ya. Kemudian udah banyaknya uang dan sebagainya untuk kemenangan, ya, banyaknya bekal, ya. Karena itu semua adalah sarana memang yang diperintahkan kita untuk melakukannya, tapi endingnya dan finishingnya itu ada pada al-fattah, ya. Ada al-fattah, iza jaa nasrullahi wal al-fattah, inna fatahna laka fathan mubina, di situ, ya. Karena ternyata terbukti Badar menang, tapi Hunain kocar-kacir. Padahal Hunain itu Allah menyebutkan in a'jabatkum kasratukum. Waktu itu jumlah kalian itu membuat kalian takjub sendiri. Kalau Badar aja menang, ya, jumlah sedikit, ya ini udah banyak gitu. Nggak mungkin lah kalah gitu kan. Ternyata angka tidak selamanya bisa membuat kemenangan. Nah, jadi nggak bisa pakai matematika, al-adat wal-uddah, nggak bisa. Angka dan logistik itu nggak bisa satu-satunya. Tapi tetap itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'iddu lahum mastata'tum, siapkan untuk mereka semampu kalian, ya. Tetapi bukan itu kemenangannya, ya, tidak pada situnya, tapi pada kita minta kepada Allah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Kemudian siapa saja yang mengetahui bahwa Allah adalah pemberi anugerah, ya, kepada pemberi pertolongan, maka tidak boleh kita untuk mengandalkan hanya apa yang kita miliki saja. Surah Saba ayat 26, ya. Surah Saba ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman 26, kul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Kul yajma'u bainana rabbuna, katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semuanya. Kul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana, kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Wa huwal fattahul alim, dialah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui, ya. Wa huwal fattahul alim. Jadi karena Allah lah yang memberikan itu semua, maka kita tidak boleh untuk hanya mengandalkan kekuatan kita yang kita miliki. Itu tentang Al-Fattah. Dan terakhir dari sisi kekuasaan dan pertolongan itu yaitu Al-Mujib. Al-Mujib diambil dari kata Al-Ijabah, yang ini juga Masya Allah, ya, banyak sekali bahasa-bahasa Al-Quran yang kita ambil dalam menjadi bahasa Indonesia. Alhamdulillah, ya, banyak memudahkan kita sebenarnya yang ingin belajar bahasa Arab, ya, karena istilah-istilah bahasa Indonesia yang sekarang kita pakai itu banyak sekali diambil dari bahasa Arab. Di Al-Mujib berasal dari kata-kata ijabah, ya, berasal dari kata ijabah. Dan ijabah berasal juga, kalau mau ini lebih dekat lagi, kepada akar kata jawab. Jawab itu bahasa Arab, ya, jawab itu soal bahasa Arab, soal wal jawab. Jadi soal bahasa Arab, kemudian jawab itu bahasa Arab, ya. Nah, Al-Mujib berasal dari kata ijabah,
yaitu memenuhi permintaan, menjawab keinginan, menjawab permintaan, itu namanya ijabah. Makanya kita mengatakan doa kita diijabah, maksudnya doa kita diijabah, ya, doa kita dipenuhi, ya, keinginan kita, permohonan kita dipenuhi, permintaan kita dipenuhi, itu namanya diijabah. Sedangkan makna asma'nya, yaitu namanya yang al-mujib, ialah Allah maha mengabulkan doa, permohonan siapa saja yang memanjatkan doa dan permohonan kepadanya. Jadi jangan kita malas berdoa, karena Allah adalah al-mujib, ya, Allah al-mujib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a, ya. Tapi kalau kalian mau ujibu falyastajibu li, ya, itu dari kata-kata itu. Kalau kalian mau ujibu, aku jawab, aku penuhi, maka falyastajib, ya, dari kata ijabah juga, maksudnya mintalah pertolongan atau melakukan sesuatu yang membuat aku bisa jawab. Berarti kan, ya, ada, kalau bahasa sekarang istijabah itu merespon syarat yang Allah berikan. Nah, gitu ya, merespon syarat yang Allah berikan. Kalau mau dapat begini, bantuan begini, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Nah, gitu ya. Wastajibu li, respon itu, penuhi syarat-syaratnya, baru kalian diijabah. Nah, itu al-mujib. Di surah An-Naml ayat 62, ya, surah An-Naml ayat 62, Allah berfirman, amma yujibul muqtarra idza da'ahu, amma yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang memperkenankan atau mengabulkan doa orang yang dalam keadaan muqtar, dalam keadaan kesulitan apabila ia berdoa, dan menghilangkan kesusahan. Itu yang biasa paling terasa bagi orang itu adalah memang doa itu yang paling khusyuk kapan? Lagi susah, lagi kepepet, lagi masalah yang nggak mungkin terselesaikan dengan yang lain, itu biasanya doanya masya Allah, ya, khusyuknya luar biasa. Nah, dalam keadaan begitu, fitrahnya manusia itu dah nggak bisa ke lain-lain lagi, sudah minta, sudah itulah memang sudah ditanamkan sama Allah. Manusia itu sebenarnya butuh kepada Al-Khaliq, ya, kepada Al-Khaliq sang pencipta. Yang pada saat itu mereka minta, siapa yang kalian minta untuk menyelesaikan masalah kalian dalam keadaan begitu? Nah, jadi itu adalah disebutkan oleh Allah, a'ilahu ma'allah, ada ilah selain Allah. Udah kayak begitu tuh, nggak ada. Siapapun ketika itu mintanya hanya ke langit, ya. Hilang semua yang mereka sembah-sembah selainnya, itu hilang semua. Nggak minta ke lain mereka semua, mintanya ke langit. Kalau tegaskan ilahu ma'allah, ada Tuhan selain Allah, baru kebuka, ya, nurani mereka itu yang terbungkus dengan banyak hal ketika selain masa itu, terbuka ketika ada musibah, ada kecelakaan, ada, ya, keperluan yang sangat mendesak. Ada situ baru mereka nanti mintanya ke langit, menengadahkan tangannya ke langit. Nah, itu, dan insya Allah banyak sekali manusia yang membuktikan secara empirik doa itu tiba-tiba terkabul begitu. Itu terlalu banyak, ya, sangat banyak orang yang mendapatkan itu. Maka, ya, secara pasti bahwa ilahu ma'allah, ada Tuhan selain Allah. Nah, itu jadi dalam kondisi seperti itulah yang paling banyak dirasakan
oleh manusia indahnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang tadi surah Al-Baqarah 186 sudah kita bahas ya tentang ujibu da'watad da'i idza da'an. Kemudian surah Hud ayat 61. Surah Hud ayat 61. Situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila samud akhahum salihah wa la yaqum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu wa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha astaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa hambanya. Jadi siapa saja yang mengetahui bahwa hanya Allah yang dapat mengabulkan doa dan menghilangkan kesusahan, maka hendaknya dia memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan nama-nama Allah yang termasuk dalam kekuasaan dan pertolongan. Ya. Sekali lagi kita baca lagi ya nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam berbagai hal. Ya, yang tadi Al-Fattah itu selain kekuasaan pertolongan juga ada di kemarin di belas kasihan dan rahmat. Ya, di antara juga Allah membukakan pintu rahmatnya kepada hambanya pada saat diperlukan. Baik, ini yang bisa kita pelajari pada subuh hari ini. Ya, silahkan kalau ada yang ingin kita diskusikan, kita perdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Naml tadi ya? Ya? An-Naml ya? Apakah itu sifat kemujibannya itu lebih kuat daripada orang yang sendiri tidak bertauhid? Iya. 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 Baik, yang pertama tadi surah An-Naml ayat 62 ya. An-Naml ayat 62 tadi disebutkan wa yaj'alukum ya khulafa al-ard amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su' yaj'alukum khulafa al-ard ilahum Allah. Siapakah yang akan bisa menjawab ya, kondisi hambanya, perkenankan doa orang yang dalam keadaan kesulitan apabila ia berdoa dan menghilangkan kesusahan ya, kemudian menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Ya, di antara yang memang manusia banyak bermohon ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi ketika darurat dalam keadaan pepet, kemudian ingin
menghilangkan masalahnya. Kemudian ya diantaranya ini disebutkan ketika ingin memimpin di muka bumi, ya, menjadi khalifah di muka bumi, itu yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di antaranya, ya. Maka pada saat itu memang ada yang salah juga, akhirnya kayak begitu datangnya ke dukun, datangnya kemana, tapi minta tolong juga, tapi minta tolong tempat yang salah. Maka Allah tegaskan, ailahumma Allah, ya, ailahumma Allah, ada nggak Tuhan selain Allah yang bisa untuk menjawab permohonan kalian? Itu ditegaskan di situ. Tapi Allah menyatakan qalilan ma tadzakkarun, sedikit di antara kalian yang mengambil pelajaran. Padahal banyak sekali yang sudah merasakan itu, ya, yang kepepet doa, ternyata hal-hal yang di luar, ya, kapasitas manusia, dari vonis umpamanya mati seminggu ini umpamanya oleh dokter, itu nggak bisa, kami udah angkat tangan sudah. Tapi ketika berdoa kepada, ternyata dokternya bingung, ini kok ada apa, kok bisa ya kayak begitu tuh. Ternyata doa, tahajud, mendekat kepada Allah, tiba-tiba betul-betul, ya, terwujud apa yang diinginkan. Kayak begitu tuh terlalu banyak kejadiannya. Nah, begitu juga dengan seharusnya menjadi pemimpin, ya, juga bukan mencari kepada yang lain, tapi kata Allah ternyata sedikit yang kayak begitu. Udah nanti minta kepada yang salah, meminta tempat salah untuk tempat meminta. Kemudian kalau kita memanggil, kita berdoa dengan nama Allah Al-Fattah, Al-Alim, lalu di depannya pakai iya, itu hilang alif lamnya, ya. Kata kita sudah langsung dengan iya itu kita sudah menentukan siapa yang kita panggil, karena alif lam itu tujuannya untuk memastikan bahwa yang maksud adalah Allah, ya. Ketika kita sudah memanggil dengan kata iya, yang kita tuju langsung kepada Allah, ya Allah, ya. Ya, makanya ketika huruf iya-nya hilang menjadi Allahumma, gitu, Allahumma. Jadi ya Fattah, ya Alim, ya sudah itu, dan seterusnya. Siada cukup. Baik, alhamdulillah, kajian kita pada subuh hari ini kita selesaikan dalam aspek klasifikasi nama, termasuk kekuasaan dan pertolongan. Dan kita diberikan selalu kesehatan, kesempatan untuk lanjutkan kajian berikutnya, ya, tentang akidah tauhid ini, ke hubungan dengan mukallaf dengan al-khaliq. Bagaimana hubungan antara mukallaf dengan al-khaliq? Insyaallah kita akan pelajari pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.